Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat? Alhamdulillah ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan kembali belajar yaitu tentang pendidikan agama Islam teman-teman ya, yaitu khususnya untuk kelas 6. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang hal yang masih sama, yaitu tentang hari kiamat ya. Tapi sebelumnya marilah kita selalu berdoa pada Allah, semoga kita selalu diberikan kesehatan, kemudian diberikan keimanan Islam, bisa menjalankan ibadah dengan baik sehingga kita bisa menjadi manusia yang beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Allahumma amin. Gitu ya teman-teman ya. Tetap jaga kesehatan dan jaga ibadahnya dengan baik. Oke? Nah, yang pertama kita akan mengenal yang namanya nama-nama lain hari kiamat. Jadi hari kiamat itu mempunyai nama-nama yang lain. Jadi tidak hanya hari kiamat saja, ada hari akhir ya, seperti itu contohnya. Yang pertama ada yaitu Yaumul Ba'ats. Nah, Yaumul Ba'ats ini termasuk salah satu nama lain dari hari kiamat, teman-teman. Ya. Yaumul Ba'ats itu apa? Yaumul Ba'ats itu adalah hari di mana dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Jadi seluruh manusia yang sudah mati dari sejak zaman Nabi Adam sampai umatnya Nabi Muhammad yang terakhir semuanya dibangkitkan. Ya. Dari mana? Dari alam kubur. Ya. Karena malaikat Israfil sebagai peniup sangkakala ketika itu sudah meniup yang namanya sangkakala yang pertama, semua dimatikan. Kemudian yang kedua, semua dihidupkan kembali. Nah, tiupan yang kedua ini semuanya hidup kembali dari alam kubur, muncul semuanya dari alam kubur. Nah, yang dulunya ketika meninggal bayi, tidak ada yang bayi lagi, semuanya menjadi dewasa, menjadi muda kembali. Yang dulunya meninggalnya sudah tua, meninggalnya ketika sudah tua, ketika dibangkitkan itu semuanya menjadi kembali muda lagi. Jadi tidak ada yang tua, tidak ada yang bayi lagi ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar ini adalah hari di mana dikumpulkannya seluruh manusia di sebuah padang yang sangat luas ya. Itu semua dari sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW semuanya dikumpulkan, tidak ada yang terkecuali. Dan di mana di situ semuanya digolongkan sesuai dengan zamannya masing-masing. Yang Nabi Adam sama Nabi Adam umatnya, yang sama Nabi Musa sama Nabi Musa juga. Kemudian kita sebagai umatnya Nabi siapa? Ya bagus, yaitu kita umatnya adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Besok kita juga akan dikelompokkan atau dikelompok-kelompokkan, bergabung dengan kelompoknya Nabi Muhammad. Kita tidak akan gabung dengan umatnya Nabi Musa, kita tidak akan gabung dengan kelompoknya nabi-nabi yang lain. Kita akan digolongkan atau dikelompokkan kepada nabi kita sendiri. Zaman kita adalah zaman Nabi Muhammad SAW. Itu ya, dikumpulkan di sebuah padang mahsyar yang sangat luas di situ teman-teman ya. Nah, kondisi manusia di padang mahsyar tersebut, semua manusia sudah tanpa busana teman-teman ya, semuanya sudah telanjang bulat tanpa satu helai pakaian pun ya. Gak ada rasa malu. Kenapa? Karena mereka sudah sibuk memikirkan nasibnya sendiri-sendiri, nanti dia akan masuk kemana, ke surga atau ke neraka. Seperti itu kondisinya. Gak ada yang namanya memikirkan anaknya, istrinya, kakeknya, saudaranya, gak ada. Semua memikirkan dirinya sendiri ketika berada di padang mahsyar tersebut ya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ada Yaumul Hisab teman-teman ya. Yaumul Hisab. Apa itu Yaumul Hisab? Yaumul Hisab itu adalah hari perhitungan amal. Nah, dihitung amalnya kita nanti. Kita sudah pernah sedekah berapa kali, kemudian sudah pernah sedekah berapa banyak, kita sudah beribadah sampai berapa, kita sudah membaca Quran berapa kali dan seterusnya. Nah, jadi semuanya akan
dihitung. Tidak ada yang terlewat di depan Allah. Kemudian yang keempat adalah Yaumul Mizan. Nah, Yaumul Mizan ini adalah hari ditimbangnya seluruh amal. Jadi ketika sudah dihitung, ditimbang lagi. Nah, ditimbang. Nah, yang mana ditimbang ini semua manusia akan dinampakkan beratnya. Lebih berat yang buruk atau lebih berat yang baik. Nah, di mana Yaumul Mizan ini nanti manusia akan menerima apa yang selama dilakukan di dunia itu akan diterima sesuai dengan hasilnya. Ketika dia ditimbang amalnya, kok dia itu lebih berat amal baiknya, ketika itu juga dia akan menerima kitab catatan amalnya di dunia itu dengan menggunakan tangan kanan. Tapi ketika ditimbang ternyata beratnya itu lebih banyak, yaitu dosanya atau keburukannya, maka ketika itu dia akan menerima catatan amalnya itu dengan menggunakan tangan kiri. Nah, yang jelas ketika dia itu menerima dengan tangan kanan, dia digolongkan orang-orang yang beruntung. Akhirnya dia akan dimasukkan ke sebuah yang namanya surga. Nah, kemudian kalau dia menerima dengan tangan kiri, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, itu sudah konsekuensinya. Sudah yang namanya sebab akibat yang dia lakukan di dunia dulunya, ya. Kemudian yang terakhir adalah Yaumul Jaza. Yaumul Jaza ini adalah hari pembalasan, teman-teman, ya. Yang mana semua apa yang dilakukan manusia selama hidup di dunia semua akan mendapatkan balasan. Ya, yang mana tadi ketika dia sudah ditimbang amalnya, kemudian dia sudah menerima catatan amalnya dengan tangan atau kiri, dia akan menerima balasannya. Bagi yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanan, berarti dia menjadi orang yang baik dan beruntung. Dia masuk ke dalam surga. Dia akan diberikan balasan di surga, dijamu, kemudian dilayani, kemudian dibebaskan berbuat seenaknya di dalam surga, makan, tidur, dan sebagainya. Di dalam surga sudah tidak ada ibadah lagi, semuanya hanya berzikir dan memuji-muji Allah SWT, itu saja. Tapi bagi yang mereka menerima catatan amalnya dengan kiri, dia otomatis akan masuk kemana? Yaitu neraka, yang mana di dalam neraka semua kenikmatan dicabut, diganti dengan yang namanya apa? Kesengsaraan. Di neraka disiksa sedemikian rupa sehingga dia tidak bisa merasakan kenikmatan apa-apa lagi, yang adanya sakit dan sakit dan sakit. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, itu untuk nama-nama lain dari yaitu hari kiamat.